Halo semuanya, selamat datang di Sound Walker, channel tontonan idola yang masih jadi sakat kini. Dan gimana? Maksudnya gue lupa. Oke, maksudnya gitu. Halo coy, apa kabar? Masih kuat gak sih kalian ngerjain PR? Atau masih sanggup ngerjain skripsi? Atau malah mager dan mengasihani diri? Walalalala, jujur kalau dari saya ya, jalani aja seluruh, karena itu adalah proses yang harus dilalui. Oke, untuk membuka cara pikir dan sudut pandang kalian, gue bakal ceritain film yang membuka pikiran banget nih, dan cocok untuk dibahas, yang judulnya adalah Student Service. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi pintar dari keluarga yang kurang mampu, di mana untuk memenuhi kehidupan kuliahnya, dia harus mencari uang sendiri dan bekerja sangat keras. Bahkan dia harus menjadi ahli mekanik untuk menservis beberapa personel tua. Waduh. Dan penasaran gak sih dengan perjuangan mahasiswi cantik ini mencapai gelar sarjana? Ayah Allah, ampun. Pokoknya itu dah. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita tarik aja intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sebuah kelas. Di sana, Laura terlihat tidak tenang. Dia harus memegangi perutnya yang terasa kesakitan. Karena dia tidak kuat menahan sakitnya, Laura pun berniat keluar dari ruangan kelas. Ketika hendak berjalan ke depan kelas, yang terjadi malah dia tiba-tiba pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa. Dan ternyata Laura hanya lemas karena kurang makan. Emon banget sih ini, lemas karena kurang asupan susu segar dan nutrisi, kata naskahnya gitu. Dosen itu lalu menyarankan Laura untuk sering mengkonsumsi daging. Namun Laura bilang kalau daging terlalu mahal baginya. Dia tak sanggup untuk membelinya. Dan dosen itu pun akhirnya minta Laura untuk berbicara pada orang tuanya. Karena biar bagaimanapun Laura masihlah menjadi tanggungan dari orang tuanya. Oh ya, for your information, Laura bukan terlahir dari keluarga yang berada, dan orang tuanya pun belum tentu bisa memberikan makanan yang bergizi untuknya. Dan akhirnya percakapan pun ditutup dengan Laura yang mengatakan bahwa dia sudah baik-baik aja. Lalu dia pun berpamitan kepada sang dosen yang memeriksanya itu. Terima kasih Bu Dosen. Sesampainya di kos, lagi-lagi masalah kembali mendatangi Laura. Diketahui dia tinggal bersama dengan pacarnya yang sekarang dan mereka sedang mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos. Sebuah fakta terkuak bahwa sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin. Dia juga bekerja part-time sehabis kuliah. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya, yaitu sangatlah malas untuk bekerja. Cuma mau kondo. Suatu hari ketika Laura dan pacarnya sedang belajar bareng, saking magernya pacar Laura lebih memilih untuk pasif dan membiarkan Laura yang aktif mengajarinya. Waduh. Pas lagi asik-asiknya belajar bareng, tiba-tiba aja token listrik mereka habis. Ternyata mereka belum membayar tagihan listrik di bulan kedua ini. Bukannya usaha atau mencari solusi, pacar Laura malah marah-marah. Walah, dasar kecoa kardus. Merasa kondisi ekonomi mendesak, Laura merasa bahwa dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laura pun membuka laptopnya. Dia pun menemukan sebuah forum yang menawari gadis-gadis untuk menjadi ahli mekanik yang melakukan service onderdil dan ganti oli. Laura merasa tertarik karena melihat uang yang ditawarkan dari para penghuni forum itu cukuplah besar. Kemudian dengan sedikit ragu, Laura pun membalas salah satu tawaran di forum tersebut, lalu mendeskripsikan dirinya yang merupakan seorang gadis berusia 19 tahun dan bukan seorang profesional dalam bidang mekanik dan perbengkelan. Dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah servis onderdil ataupun ganti oli pada kendaraan kuno. Tapi gak disangka-sangka orang itu malah tertarik kepada Laura dan tetap meminta Laura datang. Orang itu pun mengirimkan fotonya kepada Laura dan dia adalah seorang pria yang cukup tua bernama Joe. Pada esok harinya, Laura pun bersiap untuk pekerjaan barunya itu. Dia pun bertemu di tempat yang telah dijanjikan. Terlihat Joe sudah berada di sana menanti kedatangan Laura. Scene berpindah ke dalam suatu ruangan. Joe memberikan sebuah surat kepada Laura yang di dalam tulisannya bertuliskan hal apa saja yang harus dilakukan Laura. Pertama, Laura harus membersihkan diri agar steril saat melakukan servis karena mobil yang akan digarapnya sudah tua tapi vintage, serta langka. Kemudian Laura mulai melepaskan cover bodi mobil Joe. Dan memang onderdilnya terlihat tua tapi tetap saja secara kualitas berani diadu dengan yang baru. Terbukti dengan piston yang masih sangat kuat menyemburkan tenaga.
Sementara itu, Joe merasa kagum dengan keahlian mekanik Laura. Namun karena Laura baru pertama melakukan servis pada mobil tua, dia merasa sangat kaku. Joe pun yang puas dengan hasil garapan Laura kemudian memberikan upah untuk jasanya. Dan Laura pun keluar dari workshop tersebut dan tampak begitu bahagia menerima uang dari hasil Joe. Esok harinya sehabis kuliah, Laura pun akhirnya bisa makan enak bersama teman-temannya. Setelah itu, dia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Dia melayani para customer-nya dengan ramah. Merasa pekerjaannya sudah selesai, Laura pun membuka forum yang kemarin dikunjunginya dan dia kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Tak berselang lama, dia pun bertemu dengan klien keduanya di sebuah restoran. Setelah mereka selesai makan, Laura mengajaknya untuk pergi ke workshopnya untuk segera menservis mobilnya. Namun entah kenapa, pria itu lebih memilih untuk pergi ke sebuah parkiran. Dia mengatakan bahwa di bagasi mobilnya sudah lengkap alat untuk menservis mobilnya. Kemudian Laura mencoba mengecek bagian interior mobil kliennya dengan keterampilan mekaniknya. Dan Laura pun menggunakan tangannya yang begitu lihai dan piawai menelusuri setiap kabel dan kelistrikan di dalam mobil kliennya tersebut. Kliennya pun kagum dengan keahlian mekanik Laura sehingga dia meminta untuk mengecek persneling dan memaksimalkan kinerjanya. Merasa puas dengan hasil yang diberikan Laura pada mobilnya, pria itu pun memberikan sejumlah uang untuk jasanya. Tapi karena terburu-buru, dia terpaksa meninggalkan Laura di sana. Sesampainya di kosan, Laura menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada pacarnya dengan harapan mendapatkan simpati darinya. Laura berkata bahwa dia melakukan semua itu hanya untuk membayar kosan mereka. Namun yang Laura terima hanya sikap acuh dan tidak peduli dari pria pemalas itu. Laura yang kehabisan kesabaran saat itu juga langsung meninggalkan pacarnya yang mau kondo dan mau kobra itu. Laura pun terpaksa menyewa kamar dengan ukuran kecil di sebuah apartemen untuk menetap dengan harga yang cukup murah. Beberapa waktu kemudian, Laura mendapat tawaran untuk menjadi model pada majalah otomotif karena keahlian mekaniknya. Dia dipotret bersama dengan mobil yang sudah dilepaskan semua bagian cover bodinya, supaya dapat terlihat dengan jelas keindahan mesin hasil garapan Laura. Waduh. Kini kuliahnya udah hampir memasuki akhir semester. Dia pun harus mencari uang lebih banyak untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu si pemilik studio itu menawari Laura untuk menjadi pemeran dalam film balapan liar di mana dia harus melawan 2 mobil sekaligus. Laura pun dengan tegas menolaknya karena Laura merasa dia belum mampu untuk masuk ke tahap yang liar-liar. Dan malam harinya di apartemen Laura, dia melakukan video call dengan teman kampusnya yang seorang wanita yang memiliki profesi sama seperti dirinya. Temannya mengatakan dia baru saja membeli tas branded setelah dia melayani 20 klien sekaligus. Mendengar hal itu, Laura pun merasa kaget. Tapi dalam hatinya dia berkata bahwa dia sebenarnya iri dan kepingin juga memiliki barang-barang mahal. Laura juga berpikir kalau dia lebih jago dalam hal mekanik dari temannya itu. Suatu ketika Laura sedang bekerja sebagai cleaning service di apartemennya. Ternyata bosnya seringkali memperhatikannya dan rupanya dia pun mulai tergoda oleh paras cantik Laura yang begitu mempesona. Dia pun menawari Laura untuk tinggal di kamar mewah yang ada di sana. Namun dengan syarat Laura harus menservis mobilnya sewaktu-waktu. Laura pun dengan tegas menolak karena dia masih banyak kesibukan dalam kuliahnya dan pekerjaan part-time-nya. Laura sebenarnya merupakan anak yang pintar, terbukti dalam studinya yang memiliki nilai sangat baik. Dan di sela-sela bekerja pun Laura juga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Namun sekarang semester akhir sudah di depan mata dan membutuhkan laptop agar bisa belajar lebih maksimal. Laura pun mengecek sisa uang yang dimilikinya namun masih kurang sangat jauh untuk membeli laptop. Kemudian dia punya ide untuk menghubungi pelanggan pertamanya. Menurutnya dia adalah pelanggan yang paling baik. Dan beberapa hari kemudian dia pun kembali bertemu dengan Joe yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira bahwa Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta servisnya. Namun sayangnya tidak seperti itu. Rupanya kali ini Joe meminta full service dan mengecek mesin bagian dalam, bumper depan dan belakang, tidak lupa piston serta persneling mobil tuanya. Setelah seharian, dengan terpaksa Laura pun menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan tersebut. Dia pergi dengan terburu-buru namun tak kelupaan membawa laptop keinginannya. Sekembalinya dia dari workshop milik Joe dan pulang ke rumahnya, Laura merasa sangat sedih karena hari itu baru saja mengalami hal buruk yang tidak diinginkannya. Dia membutuhkan seseorang untuk menjadi teman bercerita sekaligus menguatkannya.
Laura pun menghubungi pacarnya yang baru saja dikenalnya beberapa saat yang lalu di kampusnya. Sebut saja namanya Alex. Dan tak lama kemudian Alex sampai di rumah Laura. Laura menceritakan pekerjaannya yang sebenarnya kepada Alex. Dan ternyata si Alex ini sangat mengerti keadaan sulit yang dialami Laura. Dia juga tidak keberatan dengan pekerjaan Laura. Pada esok harinya setelah Alex memberikan keyakinan penuh kepadanya, Laura akhirnya benar-benar yakin untuk mengabadikan dirinya secara utuh dan penuh untuk semua yang membutuhkan jasa servis keahlian mekaniknya. Walaupun sangat disayangkan keputusan yang diambil Laura. Apalagi pelanggannya kebanyakan meminta full service tapi dengan bayaran yang tidak semestinya. Singkat cerita, sekarang Laura sangat sibuk mengabadikan dirinya untuk membantu para kliennya. Dia sudah mulai jarang ada waktu bermesraan dengan Alex. Sampai pada suatu hari Alex mengetahui bahwa Laura masih bertemu dengan Joe, kliennya yang kasar dan pelit itu. Alex kemudian memutuskan untuk menyudahi hubungan dengan Laura. Laura pun dengan segala cara meminta maaf kepada Alex, sampai dia rela menservis persneling mobil milik Alex tanpa dibayar sepeser pun. Namun Alex tetap gak mau memaafkannya, bahkan Alex malah merendahkan profesinya. Kesedihan Laura tak sampai di situ. Sekarang foto-fotonya saat bekerja di majalah otomotif yang dulu ternyata telah disebarluaskan di internet oleh pemilik studio foto itu, yang membuat seluruh orang di kota itu semakin memandang Laura dengan sebelah mata, karena tidak seharusnya wanita bekerja sebagai mekanik. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah keluar kota dan meninggalkan kuliahnya. Tak berselang lama, Laura mendapatkan tawaran dari Joe dengan bayaran $1.000. Dan Laura harus menservis mobil tuanya dan beberapa temannya. Merasa skillnya sudah meningkat dan bayaran yang fantastis, Laura pun mengiyakan tawaran tersebut. Hari berikutnya, Laura pun diajak Joe pergi ke sebuah workshop milik temannya. Di sana Laura diminta untuk menservis beberapa mobil teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya mobil tua mereka berasal dari zaman Perang Dunia, di mana begitu banyak detail yang membutuhkan teknik khusus untuk menanganinya, dan hal tersebut membuat Laura kewalahan dan tersiksa. Sekeluarnya dari sana, Laura pun tampak sangat letih karena fisik dan pikirannya terkuras habis. Kemudian dia pergi menuju kamar hotelnya dekat workshop tersebut dan membersihkan dirinya karena terkena banyak oli putih. Ibarat udah jatuh ketimpa tetangga plus dengan tukang yang naik ke atasnya, Joe dan teman-temannya malah pergi ke workshop tersebut. Saat Laura membuka amplop yang ditinggalkan mereka, dia marah sejadi-jadinya karena hanya mendapat uang senilai $100 saja, tidak seperti yang dia janjikan. Besok harinya, Laura pun bercerita kepada teman kampusnya, sebut saja namanya Desi, bahwa dia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliahnya karena nggak sanggup menahan malu di kota itu. Desi pun memberi saran agar tetap melanjutkan kuliahnya. Soal presensi kehadiran kuliah, pasti Desi akan membantu. Dia juga akan mengirimkan materi pembelajaran untuk Laura, dan Laura pun sangat senang mendengar hal itu. Dia pun sangat berterima kasih pada Desi. Pada pagi harinya, karena tak memiliki cukup uang untuk membeli tiket, Laura dengan nekat menaiki kereta dan bersembunyi ke dalam toilet. Sesampainya di kota yang dia tuju, Laura pun menetap di kos milik seorang temannya untuk sementara waktu, sampai dia menemukan pekerjaan. Dan Laura pun mendatangi semua toko yang ada di sudut kota dengan harapan ada yang mau menerimanya bekerja. Namun keberuntungannya belum memihak kepadanya karena dia hanya bisa bekerja paruh waktu. Karena biar bagaimanapun dia harus belajar demi bisa mengejar cita-citanya dan sarjananya. Hingga saat Laura sudah pasrah dan hampir putus asa, dia mendapat sebuah panggilan di teleponnya yang mengatakan bahwa seorang pemilik kafe memberikan pekerjaan kepada Laura. Dia pun sangat senang mendengarnya. Akhirnya ia bekerja di sebuah kafe dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Teman-temannya sangat support pada Laura dan terus menyemangatinya agar lulus dan menjadi sarjana. Beberapa waktu kemudian tiba harinya saat ujian akhir semester. Laura kembali ke kota yang pernah menghancurkannya. Dia menuju ke kampusnya dan mulai melakukan ujian akhir. Setelah mengikuti ujian akhir, Laura pun langsung kembali ke kota masa depannya. Singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun keluar dan Laura segera mengeceknya lewat komputer yang ada di kafe, di mana hasilnya sangatlah mengesankan. Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Semua teman-temannya pun bersama-sama memberikan selamat dan merayakan kelulusan Laura.
Di akhir film terlihat seorang gadis yang mencoba membagikan kisahnya di acara televisi. Sebuah pernyataan yang sangat menyayat hati dikatakan oleh gadis itu. Dia mengkritik pemerintah dan mengatakan karena mahalnya pendidikan yang ditetapkan, ada puluhan ribu mahasiswi yang akhirnya harus mengabdikan dirinya sebagai ahli mekanik demi bisa kuliah dan lulus sebagai sarjana. Dan di sini filmnya pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Jadi ya emang sih agak haru ya filmnya. Dan film ini berasa dekat banget dengan kehidupan kita, apalagi saya sih sebenarnya. Tapi untung saja saya nggak open juga. Gak deng, jangan. Dimana sebenarnya film ini merupakan kritik pada pemerintah karena biaya perguruan tinggi yang sangat mahal. Tidak semua orang mendapat beasiswa dan tidak semua orang mampu membayar. Ya kalau emang sih dari dulu beasiswa gak pusing-pusing. Ya kalau saya sendiri sih dari dulu kan dapat beasiswa ya, jadi gua gak bingung mikir kuliah. Yang bingung kan nyokap sama bokap gue gitu ya kan. Ya karena beasiswanya dari mereka. Ya oke deh, semangat terus buat kalian para pejuang skripsi dan harapan Emon kalian segera kelar wisuda, tapi jangan kelar DO, oke? Walalalala. Salam walalala dan sampai jumpa di next video. Semoga kalian sehat dan bisa dukung kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke mahasiswi-mahasiswi cantik di sekitar kalian, oke? Emon undur-undur, see you next time dan dadah. Lulus lo ya.